Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabri Pamungkas dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Nah, di sini saya izin menjelaskan sedikit tentang fungsi dan bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, bagian-bagian dari jangka sorong sendiri terdiri dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nomor 1 ini namanya rang luar, yang nomor 2 rang dalam, dan yang nomor 3 skala utama, dan yang nomor 4 skala Nonius Vernier, dan yang nomor 5 batang pengukuran kedalaman, dan yang terakhir nomor 6 skru pengunci. Nah, selanjutnya yang nomor 1 ini bagiannya dari sini, namanya adalah rahang luar. Rahang luar digunakan untuk mengukur diameter luar atau ketebalan suatu benda. Contohnya nih, benda bisa begitu penggaris, koin, atau enggak mur, atau enggak plat besi atau aluminium. Bagian ini berada di bagian bawah jangka sorong dan memiliki bentuk yang lebih besar agar dapat menjepit benda dengan kuat. Selanjutnya yang nomor 2 nih, ada rang dalam. Rang dalam digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda. Contohnya lubang pipa, atau enggak cincin, atau enggak gelas juga bisa. Rang ini terletak di bagian atas. Nah, rang nomor 2 ini terletak bagian sini, ada di bagian atas jangka sorong, dan memiliki bentuk yang lebih kecil dan runcing. Jadi bentuknya ini lancip dan kecil dan runcing. Nah, selanjutnya ada di nomor 3, bagiannya ada di sini. Nah, skala utama. Skala utama sendiri fungsinya skala yang menunjukkan ukuran dasar dalam satuan milimeter atau sentimeter yang berfungsi buat mengukur kepanjangan, lebar, tebal, atau enggak kecilnya benda itu. Nah, skala ini menjadi acuan utama dalam membaca hasil pengukuran tersebut. Nah, selanjutnya ada di nomor 4 ya, namanya skala Nonius Vernier. Skala Nonius Vernier sendiri digunakan untuk membaca nilai pecahan dan skala utama sehingga hasil pengukuran menjadi lebih teliti. Contohnya, nih di sini kan ada garis, jadi ini buat mengukur nilai tambahan dari skala Nonius sendiri dari beberapa garis kecil yang menunjukkan nilai tambahannya. Dan yang selanjutnya dari nomor 5, nomor 5 ini namanya batang pengukur kedalaman. Nah, di bagian ini digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau celah. Misalnya kita untuk mengukur lubang dari mur, atau enggak kita mengukur blok mesin juga bisa, atau enggak piston, mengukur gelas. Nah, batang ini akan keluar dari bagian belakang jangka sorong. Contohnya ini namanya adalah batang pengukur kedalaman. Saat rahang ini dibuka, maka batang kedalaman ini akan keluar ke bawah. Jadi kuncinya untuk membuka batang kedalaman ini ada di sini, ada di rahang ini. Nah, yang terakhir yang ini ada di bagian nomor 6, ada di sini. Nah, nomor 6 ini sendiri
Nah, contoh seperti ini gambarnya. Namanya ini skrup pengunci. Skrup pengunci berfungsi untuk mengunci posisi rahang agar tidak bergerak. Contohnya, saat kita membubut pasti kita akan membutuhkan jangka sorong ini, dan kita usahakan jangka sorong itu yang ada skrup pengunci. Nah, fungsinya apa skrup pengunci? Fungsinya untuk mengunci saat kita mengukur ketebalan benda atau panjang suatu benda agar hasilnya lebih presisi dan lebih pas. Nah, terus rahang pengunci skrup pengunci ini saat pembacaan hasil pengukuran dilakukan. Nah, yang terakhir ini ada di nomor 6. Nah, seperti ini contoh dari gambarnya tuh. Ada di bagian atas jangka sorong bentuknya bulat kecil, yang itu yaitu namanya skrup pengunci. Skrup pengunci berfungsi untuk mengunci posisi rahang agar tidak bergerak saat pembacaan hasil pengukuran dilakukan. Nah, contohnya sendiri saat kita membubut benda pasti kita akan membutuhkan benda ini, yaitu jangka sorong. Nah, usahakan jangka sorongnya itu yang masih lengkap dan ada skrup penguncinya. Benda yang kecil ini sangat penting karena skrup pengunci ini berfungsi untuk mengunci saat pembacaan dilakukan agar hasilnya lebih presisi dan pas. Dan demikian yang saya dapat sampaikan, mulai dari bagian rahang luar, rahang dalam, skala pertama, skala nonius, batang pengukur, skrup pengunci, dan beserta fungsinya. Semoga materi ini menambah wawasan bagi kita semua. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.